Budaya anak-anak ibu di rumah, apa kabar? Semoga kita semua dalam berkah kesehatan dan kebahagiaan. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, jangan lupa kita berdoa dulu, lalu siapkan buku cetak tema 9. Pembelajaran kali ini kita sudah memasuki tema 9, subtema 3 tentang manusia dan benda di lingkungannya. Iklan adalah sebuah informasi yang bertujuan untuk mendorong, membujuk, atau memberikan pengaruh pada khalayak ramai atau banyak orang agar tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan. Tujuan iklan adalah yang pertama memberitahukan kepada khalayak ramai tentang suatu produk atau jasa. Yang kedua, mempengaruhi khalayak ramai tentang suatu produk atau jasa. Yang ketiga, menyarankan seseorang untuk membeli dan menggunakan sesuatu produk jasa yang digunakan atau yang diiklankan. Yang keempat, memberi informasi tentang produk dan jasa. Yang kelima, menarik khalayak ramai. Nah, ciri-ciri iklan yang baik dan benar adalah yang pertama, informatif atau memberikan informasi. Yang kedua, komunikatif atau penyampaian pesan iklan mudah diserap oleh masyarakat. Yang ketiga, bahasanya singkat dan padat. Serta yang keempat adalah menarik. Bentuk iklan pun bermacam-macam. Yang pertama ada iklan baris. Iklan baris yaitu iklan kecil atau singkat berisi penawaran atau informasi tentang sesuatu yang terdiri atas beberapa baris saja. Iklan baris disebut juga iklan mini. Ciri-ciri iklan baris yaitu terdiri atas 2-3 baris. Informasi yang terkandung di dalamnya hanya informasi penting saja, ditulis secara singkat, padat, namun jelas. Yang kedua, dikelompokkan sesuai dengan jenis barang atau jasa yang ditawarkan. Yang ketiga, berupa kalimat-kalimat pendek dan biasanya menggunakan singkatan-singkatan untuk menghemat tempat. Yang keempat, sebagian iklan baris dilengkapi dengan gambar ukuran kecil dan tidak berwarna. Yang kelima, dilengkapi dengan nomor telepon penjual untuk dihubungi pembeli. Yang keenam, tidak menggunakan ilustrasi grafis. Lalu yang ketujuh, biaya pemasangan tergolong murah karena tidak membutuhkan tempat yang lebar. Lalu ada iklan kolom. Iklan kolom adalah iklan yang pembuatannya memanfaatkan beberapa bagian kolom dari halaman surat kabar. Lalu ciri-ciri iklan kolom adalah sebagai berikut. Yang pertama, terdiri atas ilustrasi atau gambar, foto, bagan, dan kata-kata. Yang kedua, ukurannya lebih besar daripada iklan baris, bahkan ada yang penuh satu halaman koran. Yang ketiga, berisi penawaran, ajakan, dan bujukan untuk membeli produk atau barang yang ditawarkan. Bisa juga berupa iklan pribadi atau keluarga yang berisi misalnya berita pernikahan, berita duka cita, atau ucapan terima kasih. Nah, lalu tahukah kamu, udara merupakan benda yang tidak terlihat oleh mata, namun sangat dibutuhkan oleh manusia, bahkan hewan sekalipun. Udara yang bersih dan sehat adalah udara yang kaya akan oksigen. Sedangkan udara yang telah tercampur dengan asap rokok, asap kendaraan bermotor, dan asap-asap buangan pabrik merupakan udara yang tidak bersih. Selain itu, benda lain yang tidak kalah penting bagi manusia adalah air. Air tidak hanya digunakan untuk minum. Air juga sangat dibutuhkan untuk kebutuhan sehari-hari seperti mandi, mencuci alat rumah tangga, dan mencuci baju. Air merupakan benda tunggal, akan tetapi sebenarnya air terbentuk atas hidrogen dan oksigen. Hidrogen dan oksigen dalam air tidak dapat dipisahkan kecuali dengan reaksi kimia tertentu. Berbeda dengan tanah. Dalam tanah dapat kamu jumpai adanya kerikil, batu, dan pasir yang dapat kamu pisahkan dengan tangan. Secara umum, benda-benda di lingkungan sekitar kita atau materi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu zat tunggal dan zat campuran. Zat tunggal adalah zat yang terdiri dari sejenis materi. Zat tunggal dapat juga disebut zat murni. Salah satu contoh zat tunggal adalah air. Zat tunggal dapat berupa unsur dan senyawa. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat lain yang lebih sederhana. Contohnya besi, emas, aluminium, karbon, nitrogen, tembaga, perak, seng, dan oksigen.
Senyawa terbentuk oleh perikatan kimia dari 2 atau lebih jenis unsur. Sebagai contoh adalah air. Air terbentuk dari oksigen dan hidrogen. Contoh senyawa yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari misalnya ada garam dapur, gula pasir, asam cuka, soda kue, dan vitamin C. Campuran adalah gabungan dari 2 zat atau lebih yang sifat asalnya tidak hilang sama sekali. Campuran dapat dibentuk dari gabungan unsur dengan unsur, senyawa dengan unsur, atau senyawa dengan senyawa. Beberapa contoh campuran antara lain air laut, air sungai yang kotor, air kopi, air teh, larutan garam, larutan gula, sirup buah, baja, kuningan, udara, dan tanah. Benda atau materi yang berada di lingkunganmu dapat memberikan manfaat bagi kehidupan. Benda atau materi ada yang termasuk zat tunggal atau unsur dan senyawa maupun ke dalam campuran. Lalu seni rupa daerah merupakan cabang seni rupa. Seni rupa daerah memiliki suatu ciri khas dari latar belakang sejarah suatu wilayah. Oleh karena itu, seni rupa daerah memiliki perbedaan dengan karya seni daerah lain. Karya seni rupa daerah dipengaruhi oleh corak seni tradisional. Corak seni tradisional terdiri atas karya seni rupa 2 dimensi dan karya seni rupa 3 dimensi. Karya seni rupa 2 dimensi berupa karya tekstil, misalnya kain batik, kain tenun, kain songket, karya seni rupa 3 dimensi contohnya adalah ukiran kayu, keramik, dan patung. Secara umum, karya seni rupa daerah memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, bersifat kedaerahan. Yang kedua, dipengaruhi oleh budaya dan latar belakang sejarah suatu wilayah. Lalu mengandung simbol-simbol yang bermakna. Seringkali digunakan untuk upacara adat, agama, atau kebutuhan sehari-hari. Lalu dibuat dari bahan alam yang berasal dari lingkungan. Selanjutnya, corak dan motifnya dipengaruhi oleh kondisi fisik atau geografis suatu daerah. Dipengaruhi juga oleh corak seni tradisional masyarakat setempat. Nah, fungsi karya seni rupa daerah dibedakan menjadi fungsi individual dan fungsi sosial. Fungsi individual sebagai media untuk mengekspresikan jiwa, emosi, dan mencerminkan segala sesuatu baik suka, duka, dan marah. Selain itu, karya seni juga sebagai media mengekspresikan cita-cita pandangan hidup, watak, bentuk, corak bahan, dan juga teknik. Fungsi sosial sebagai media pendidikan, sebagai media hiburan atau refreshing, sebagai media komunikasi, sebagai media keagamaan. Berdasarkan jenisnya, seni rupa daerah terbagi menjadi 2, yaitu seni rupa murni dan seni rupa terapan. Seni rupa murni merupakan seni rupa atau karya seni yang mengutamakan segi keindahannya tanpa memperhatikan fungsi, contohnya lukisan dan patung. Lalu seni rupa terapan. Seni rupa terapan ini adalah karya seni rupa yang mengutamakan fungsi namun tetap memperhatikan segi keindahannya. Contohnya adalah batik, ukiran kayu, gerabah, dan lain-lain. Selanjutnya yuk kita buka buku tema 9 halaman 140. Berdasarkan isinya, iklan dapat dibedakan menjadi 3, yaitu iklan pengumuman atau pemberitahuan. Lalu iklan penawaran atau niaga. Selanjutnya ada iklan layanan masyarakat. Nah, amatilah iklan-iklan berikut ini. Iklan di atas memberitahukan kepada masyarakat bahwa menjaga persatuan dan kesatuan merupakan hal yang sangat penting bagi keberlanjutan pembangunan. Oleh karena itu, hindari perbuatan yang dapat menimbulkan hilangnya rasa persatuan dan kesatuan. Dalam kehidupan sehari-hari, terapkan sikap dan perilaku untuk saling toleransi antar sesama, saling menghargai, tidak menang sendiri, menghormati orang lain, dan selalu hidup rukun. Coba bayangkan apa yang akan terjadi jika tidak ada persatuan dan kesatuan dalam masyarakat.
tentu akan terjadi perpecahan yang menyebabkan kehidupan terganggu dan tidak nyaman. Persatuan dan kesatuan sudah seharusnya dijaga, dipertahankan demi keberlanjutan pembangunan bangsa. Persatuan dan kesatuan sangat penting di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan negara. Indonesia adalah sebuah bangsa yang kaya akan ras, suku, dan budaya. Indonesia memiliki konteks persatuan bangsa. Persatuan memiliki makna bahwa apapun budaya, ras, dan sukunya tidak ada yang dapat memisahkan dan menggoyahkan persatuan yang telah terjalin. Beberapa sebab dan akibat yang dapat ditimbulkan karena tidak adanya persatuan dan kesatuan. Yang pertama adalah di lingkungan keluarga. Bisa terjadi pertengkaran di dalam keluarga, kurangnya kerukunan di dalam keluarga, atau kurangnya keakraban di dalam keluarga. Selanjutnya di lingkungan sekolah, sombong dan tidak peduli dengan sesama teman, membeda-bedakan teman, mengolok-olok teman, dan terjadi perpecahan atau pertengkaran. Lalu di lingkungan masyarakat, tidak adanya kepedulian terhadap penderitaan yang dialami oleh orang lain. Kepentingan, golongan maupun suku masing-masing lebih diutamakan dalam masyarakat. Lalu tidak adanya kerjasama yang terjalin antar warga masyarakat. Lalu di lingkungan negara, hilangnya rasa tenggang dan toleransi dalam bermasyarakat, perpecahan bangsa, dan melemahnya pertahanan dan keamanan bangsa. Nah, untuk selanjutnya, amatilah buku tema 9 halaman 147. Kegiatan ekonomi adalah suatu kegiatan seseorang, perusahaan maupun masyarakat untuk memproduksi barang dan jasa maupun mengkonsumsi barang dan jasa tersebut. Untuk memenuhi kehidupan, seseorang akan melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan baik berupa sandang, pangan maupun papan. Kegiatan utama yang dilakukan dalam bidang ekonomi terdiri atas yang pertama produksi, lalu ada distribusi dan konsumsi. Selanjutnya, tahukah kamu iklan elektronik adalah iklan yang menggunakan media berbasis perangkat elektronik secara spesifik. Iklan elektronik dapat berupa iklan radio. Iklan radio memiliki karakteristik hanya dapat didengarkan melalui audio atau suara saja. Suara tersebut dapat berupa suara atau kata-kata manusia yang teratur, musik, dan sound effect atau suara-suara yang tidak beraturan maupun efek suara alam. Lalu ada iklan televisi. Iklan televisi ini memiliki karakteristik mengandung suara, gambar, dan gerak. Oleh karena itu, pesan yang disampaikan sangat menarik perhatian dan impresif. Lalu ada iklan media digital interaktif atau internet. Iklan media digital interaktif ini atau internet adalah iklan yang memanfaatkan media internet untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Iklan ini disampaikan dalam bentuk website, blog, maupun YouTube. Iklan ini dapat berupa video maupun banner animasi. Tahukah kamu, Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam. Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa yang memiliki budaya masing-masing. Keanekaragaman budaya juga merupakan suatu kekayaan yang unik dan tidak dimiliki oleh negara lain. Kekayaan alam yang melimpah dan budaya yang beraneka ragam mempengaruhi mata pencaharian masyarakat Indonesia. Beragamnya budaya membuat mata pencaharian masyarakat Indonesia juga beraneka ragam. Kita harus selalu menghargai keanekaragaman mata pencaharian masyarakat di lingkungan sekitar dan di Indonesia pada umumnya. Caranya antara lain sebagai berikut. Yang pertama, tidak mencela dan merendahkan mata pencaharian orang lain. Menghormati orang yang sedang bekerja, menghargai pekerjaan orang lain, membiasakan membeli produk-produk lokal, membiasakan mengkonsumsi makanan dan buah-buahan dalam negeri. Selanjutnya yuk, simak buku tema 9 halaman 166. Mengenal batik jumputan.
Salah satu karya seni rupa daerah adalah batik jumputan. Batik jumputan adalah sering disebut juga dengan batik ikat celup, atau ini adalah kain batik yang menggunakan motif hias jumputan. Motif hias jumputan banyak dijumpai pada motif hias kain pelangi. Motif hias kain pelangi adalah kain yang dihiasi dengan motif hias jumputan. Motif hias jumputan banyak digunakan pada benda pakai seperti selendang atau sampur, kain, taplak meja, dan lain-lain. Kain dengan motif hias jumputan tidak hanya terdapat di Yogyakarta saja, tetapi juga banyak terdapat di daerah Palembang, Bali, dan Gresik. Selanjutnya, pahamilah cara pembuatan batik jumputan pada halaman 168. Oke, selanjutnya yuk kita sama-sama mengenal batik di Indonesia. Batik di tanah air dibedakan menjadi dua, yaitu batik klasik, yaitu batik Surakarta dan Yogyakarta. Lalu ada batik pesisir. Keunikan batik klasik yaitu motifnya lebih condong pada motif geometris. Pewarnaannya yang kalem serta lebih condong pada warna-warna gelap seperti coklat, hitam, biru tua, dan merah marun. Keunikan yang lain yaitu adanya makna simbolis yang terkandung dalam motif hias batik klasik. Makna simbolis itu kebanyakan berupa doa atau harapan yang baik terhadap pemakainya. Sebagai contoh adalah motif grompol pada batik Yogyakarta. Nah, berikut ini adalah cara membuat batik dengan teknik perintangan sederhana. Yang pertama, menyiapkan alat dan bahan. Yang kedua, membuat pola gambar pada kain. Lalu menutup bagian gambar dengan lilin. Menyiapkan larutan untuk berendam pada kain. Yang kelima, mencelupkan dan menghilangkan lilin. Lalu yang terakhir adalah hasil jadi. Nah, demikian tadi pembelajaran tema 9 ST3. Tugas anak-anak adalah mengerjakan penilaian harian tema 9 ST3 buku logika. Jawaban ditulis di buku latihan tema. Terima kasih, tetap semangat belajar. Salam sehat, namo buddhaya.